Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan panduan kepada para calon mahasiswa program rekognisi pembelajaran lampau atau disingkat dengan RPL tipe A di Universitas Negeri Manado. Jadi mahasiswa yang sudah melewati seleksi berkas akan sampai pada tahap mereka mengisi form evaluasi diri. Dan untuk mengisi form evaluasi diri, para mahasiswa akan kembali membuka akun mereka masing-masing yang mereka pergunakan pada saat mereka melakukan proses registrasi di jalur RPL tipe A Universitas Negeri Manado. Jadi setelah mereka lolos proses ini, mereka akan melakukan pendaftaran. Selanjutnya mereka akan masuk di akun mereka masing-masing. Untuk itulah kita bisa melihat di sini langkah pertama yang harus mahasiswa lakukan di sini ialah mereka masuk di link yang sudah disediakan. Dalam hal ini mereka masuk di web dan langsung mencari link yang sudah dikirimkan. Kita lihat contoh, yaitu link RPL Universitas Negeri Manado. Dan begitu mereka mengkliknya, maka akan tampak dalam link ini mereka harus kembali mengklik daftar. Selanjutnya mereka harus melogin kembali akun mereka sebagaimana contoh yang diberikan saat ini. Dan tentunya mereka tidak boleh melupakan login atau password mereka supaya bisa kembali masuk kepada akun mereka. Nah, kita akan mencoba satu dari link yang sudah mereka masuk dan dengan membuka email mereka. Jadi jangan lupa untuk selalu menghafal password dan juga email mereka. Saya coba membuka satu akun yang sudah ada pada mahasiswa. Kemudian mereka masuk, maka langsung akan menuju kepada form evaluasi diri dari mahasiswa tersebut. Dalam hal ini saya akan mengambil contoh mahasiswa yang mengambil jalur RPL di program studi S2 Manajemen Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Negeri Manado. Nah, kita melihat akan tampak di dalam akun mereka sudah tertulis data pribadi dan di bagian bawahnya langsung tampak dokumen pendukung mata kuliah. Sesungguhnya dokumen pendukung mata kuliah ini sudah mereka upload pada saat mereka mengisi dokumen-dokumen lewat akun sebelumnya. Banyaknya dokumen yang mereka upload
akan tampak juga dalam form evaluasi diri ini. Kalau kita lihat di sini, contoh dokumen yang mereka sudah upload berjumlah 24 dokumen. Sebetulnya dokumen ini juga bisa ditambahkan jika mereka merasa perlu. Cara menambahkan di mana mahasiswa tinggal mengklik tambah dokumen. Ya, kita coba saja kita mengklik tambah dokumen. Ya. Lalu kita ingin menambahkan berkas ya. Berkas atau dokumen yang baru. Misalnya saya coba tulis di sini. Ya. Pengalaman membimbing siswa. Ini hanya contoh saja. Lalu kita langsung mengklik choose file. Ya, kita mencari filenya di mana. Misalnya kita mengambil file yang ada di folder ini. Dan lebih baik kita mengambil folder atau mengambil file yang sudah dalam format PDF. Kita klik saja ini. Ya. Kemudian kita klik simpan data. Kita menunggu beberapa saat, maka akan tampak file yang kita unduh pada urutan yang terakhir. Ya, ini kita bisa melihat pengalaman membimbing siswa. Ya. Dan kita bisa mengecek file yang kita unduh. Kita langsung mengklik lihat berkas. Ya, maka akan tampak yang kita baru unduh tadi, yaitu file berupa kegiatan sharing session misalnya minggu keempat. Ini hanya salah satu contoh. Ya. Dan dokumen yang kita sudah buat bisa juga berbentuk SK, berbentuk foto, berbentuk piagam, dan seterusnya. Dokumen inilah yang akan menjadi pendukung pada saat asesor memberikan penilaian kepada setiap mahasiswa. Kalau seandainya dokumen itu ternyata kita sendiri merasa kurang cocok, kurang relevan, kita dapat mengeditnya atau bahkan menghilangkannya. Caranya kalau kita ingin menghilangkan dokumen itu karena dirasa kurang cocok, kurang sesuai dengan mata-mata kuliah yang ada, maka kita bisa mengklik tombol yang ada di sini, tombol merah, ya kita bisa klik saja, kita menghapus. Ya, kita tunggu beberapa saat, maka dokumen nomor 25 sudah terhapus. Ya. Ini kalau kita ingin menambahkan. Jadi sebetulnya jenis-jenis apakah dokumen yang sudah diupload oleh mahasiswa dalam rangka membuktikan bahwa mereka layak direkognisi untuk mata-mata kuliah yang ada di sini. Jenis dokumen sesungguhnya bisa dilihat dalam brosur yang sudah dibagikan oleh tim RPL Universitas Negeri Manado. Di antaranya dokumen-dokumen yang mendukung seperti daftar riwayat hidup dan rincian tugas yang dilakukan, kemudian sertifikat atau kompetensi, ya Anda bisa lihat di sini, kemudian sertifikat lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja, dokumentasi pekerjaan yang pernah calon mahasiswa lakukan, baik berupa foto, video, produk, dan hasil tes lainnya,
kemudian buku harian, buku catatan, pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja, lembar tugas, dokumen analisis perancangan, logbook atau buku pekerjaan, sertifikat pelatihan, keanggotaan asosiasi profesi yang relevan, penghargaan, penilaian kinerja, dan banyak hal lainnya. Dan dokumentasi itu juga bisa dilakukan dalam bentuk foto, video, produk, atau juga hasil tes, dan lain-lainnya. Saya memberikan contoh lain juga, bisa juga mahasiswa mengupload dokumen dalam bentuk PDF, tetapi di dalamnya sudah ada linknya. Jadi misalnya kita ingin menambahkan satu dokumen yang baru, yang sudah ada di dalamnya link untuk kegiatan kita yang sudah pernah kita lakukan. Kita coba tambah dokumen. Ya, misalnya kita menulis kegiatan membimbing siswa dalam pembelajaran. Kegiatan membimbing siswa dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran. Nah, kita choose file, ya. Kemudian kita mencari di mana dokumen itu kita simpan. Ya, kemudian kita mengklik salah satu dokumen. Misalnya yang ada di sini link Kampus Mengajar 3 video dan sharing session, ya. Kita coba buka. Sesudah itu akan tercatat di sini nama file kita secara otomatis. Kemudian kita simpan data. Setelah menyimpan data, maka dokumen yang kita upload akan muncul pada urutan yang terakhir. Dan untuk membuktikannya apa dokumen itu sudah benar, sekali lagi kita klik lihat berkas, ya. Ya. Nah, contoh di sini kita sebagai mahasiswa yang membuat dokumen dalam bentuk link. Ya, ini cuma contoh link yang dibuat. Ya, misalnya link kegiatan kita membuat video tentang kampus mengajar. Kalau kita sudah buat link, kita bisa klik link itu. Kita coba saja. Ya. Nah, ini contoh link yang dengan mudah asesor langsung melihatnya. Ya. Ini masih ada iklan, ya. Nah, ini cuma contoh kegiatan yang Anda sudah buat, ya, berhubungan dengan pembimbingan Anda dalam tugas, misalnya kampus mengajar. Ya. Jadi ini akan memudahkan asesor untuk melihat link-link yang ada. Demikian juga selanjutnya. Jadi Anda boleh kirimkan dalam bentuk link, ya, untuk kegiatan-kegiatan, lebih memudahkan dan lebih menghemat kapasitas di dalam mengunduh sebuah file. Nah, itu merupakan langkah pertama kita menambahkan dokumen. Kalau kita merasa dokumen ini kurang cocok atau kurang sesuai, maka kita bisa menghapusnya dengan, atau juga boleh mengeditnya. Ini ada tombol mengedit, ya, atau menghapus, ya. Kalau sekarang kita coba hapus, ya, maka akan hilang dokumen yang nomor urut 25. Nah, selanjutnya apa sebetulnya fungsi dari dokumen-dokumen ini? Dokumen-dokumen ini sebetulnya kita akan lampirkan dalam formulir evaluasi diri. Langkah pertama kita menuju halaman selanjutnya, di mana tertera mata-mata kuliah yang direkognisi yang ditawarkan oleh program studi. Dalam hal ini saya berikan contoh
di program studi S2 Manajemen Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Negeri Manado. Tampak di sini ada 12 mata kuliah. Mengapa ada 12 mata kuliah? Karena sebetulnya calon mahasiswa sudah memilih mata-mata kuliah ini dalam form evaluasi diri mereka. Ini yang tampak dalam, kalau kita lihat dalam form evaluasi, ini mereka sudah print, ya. Kemudian tidak lupa mereka tanda tangani sebagai bukti bahwa mereka sudah memilih mata kuliah ini, dengan juga ada beberapa permohonan untuk dapat mengikuti rekognisi pembelajaran lampau. Kalau kita melihat di sini, ada mata kuliah, jumlah SKS, mengajukan RPL. Kalau ternyata di kolom sini tertulis kata tidak, berarti mahasiswa itu tidak memilih mata kuliah yang ditawarkan. Dan kalau kita lihat di sini, contoh bahwa mahasiswa itu memilih semua mata kuliah, dalam hal ini 12 mata kuliah yang ditawarkan untuk direkognisi oleh program studi S2 Manajemen Pendidikan. Kalau misalnya tertulis kata tidak, berarti mahasiswa tidak memilih mata kuliah ini. Dan kalau dia tidak tertulis kata tidak, berarti bagi mahasiswa itu, mata kuliah itu tidak dipilih untuk direkognisi. Dan untuk keterangan, ini ditulis perolehan SKS, karena mata kuliah ini akan ditunjang lewat dokumen-dokumen yang mahasiswa akan sampaikan. Sebetulnya ada dua jenis pilihan. Ada juga yang transfer SKS. Kalau dipilih transfer SKS, berarti mahasiswa itu harus membuktikan mata kuliah yang akan direkognisi ini dengan bukti transkrip nilai. Transkrip nilai ini harus setara. Artinya kalau mahasiswa masuk di program studi S1, berarti dia harus melampirkan transkrip nilai kalau dia memilih transfer SKS untuk transkrip S1. Ya. Kalau dia misalnya masuk di program studi S2, kalau dia memilih transfer SKS, berarti yang dia akan lampirkan yaitu transkrip nilai di program studi S2. Untuk kasus ini, lebih dipilih oleh mahasiswa yang memilih jalur re-entry. Atau juga mahasiswa yang sempat kuliah lalu tidak melanjutkan lagi. Dan ini harus dibuktikan dengan KHS atau kartu hasil studi mereka yang ditandatangani oleh pimpinan program studi atau juga pimpinan jurusan, dan lebih baik juga kalau ditandatangani oleh bidang akademik baik di fakultas maupun di misalnya di program pasca sarjana. Selanjutnya kita langsung tiba pada cara mengisi evaluasi diri. Langkah pertama yang dibuat, kita melihat misalnya mata kuliah yang pertama, filsafat ilmu. Nampak di sini untuk mata kuliah filsafat ilmu ada 4 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi kalau ada 4 CPMK, maka mahasiswa harus mengklik input data sebanyak 4 kali, sebanyak 4 CPMK. Kita langsung praktekkan, misalnya untuk mata kuliah filsafat ilmu, saya mengklik lebih dahulu tambah input data. Langsung kita klik tambah input data. Maka akan muncul di sini
profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini. Ini yang harus dipilih oleh mahasiswa. Jadi bagaimana mahasiswa menilai diri sendiri sehubungan dengan kemampuannya. Nampak di sini ada 3 pilihan kalau mahasiswa ingin mengklik ya. Ada pilihan sangat baik, ada baik, dan ada tidak pernah. Ya kalau Anda merasa untuk capaian mata kuliah pertama dalam CPMK pertama ini sangat baik, Anda mengklik sangat baik. Kalau Anda merasa baik, Anda mengklik baik. Dan kalau Anda merasa Anda sama sekali tidak mempunyai kompetensi sehubungan dengan CPMK yang pertama di mata kuliah misalnya filsafat ilmu, Anda boleh mengklik tidak pernah. Ini saya contohkan, saya mengklik sangat baik. Begitu Anda mengklik sangat baik, langkah pertama, kita langsung menyimpan data. Kita klik simpan data. Maka akan tampak di mata kuliah yang pertama, CPMK yang pertama, sudah ada di sini tertulis profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini sangat baik. Langkah kedua yang kita buat yaitu kita menambahkan berkas atau dokumen yang mendukung capaian pembelajaran dari mata kuliah yang pertama ini dengan CPMK yang pertama. Jadi kita klik tambah berkas. Begitu kita mengklik tambah berkas, maka kita akan dibawa pada berkas-berkas yang sudah kita upload di atas. Jadi akan tampak di sini 24 berkas atau dokumen atau data pendukung yang bisa mendukung kita supaya lulus dalam CPMK untuk mata kuliah yang pertama ini. Kalau kita klik, maka akan muncul seluruh dokumen yang kita sudah upload. Kita tinggal memilih yang mana dokumen yang paling sesuai dengan CPMK yang pertama. Misalnya kita mengklik salah satu dokumen. Ini hanya merupakan contoh saja, ya. Sesudah kita mengklik dokumen, kita mengklik simpan data. Maka akan tampak di sini untuk CPMK yang pertama sudah ada dokumennya. Ya. Lalu kita merasa bahwa ternyata ada juga dokumen lain yang mendukung CPMK yang pertama ini. Kita boleh tambah berkas, ya. Kita tambah berkas dan kita ingin menambahkan dokumen yang kedua. Ya. Misalnya kita menambahkan salah satu dokumen yang kita pilih yang kita anggap sesuai. Jadi dokumen itu yang bagi mahasiswa sendiri merasa otentik, ya, yang sah, kemudian terkini dan mencukupi. Dikenal dengan istilah FATM, ya, yang valid, otentik, ya, terkini dan mencukupi. Ya. Yang valid benar-benar bahwa dokumen itu memang dari mahasiswa itu sendiri, ya, bukan dari orang lain, ya. Dan memang sah, sesuai, ya. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen itu benar-benar mampu merepresentasikan capaian pembelajaran mata kuliah ini. Ya, kita ingin menambah dokumen itu, jadi kita mengklik saja salah satu dokumen yang ada di sini. Misalnya, saya merasa yang cocok untuk mata kuliah ini, saya ingin menambah dokumen yang kedua. Kalau Anda merasa cocok, ya, lalu kita klik simpan data. Ya, Anda melihat di sini bahwa sudah ada 2 dokumen yang mendukung capaian mata kuliah yang pertama ini.
Dan untuk membuktikan apakah kita salah memilih dokumen atau tidak, kita mengklik lihat berkas. Nah, kita mengklik lihat berkas, ya akan muncul misalnya sertifikat yang berhubungan dengan capaian pembelajaran. Ini saya hanya memberikan contoh saja. Ya. Maka sudah ada 2 dokumen. Ternyata kalau untuk CPMK ini, ternyata dokumen yang kedua ini kurang cocok, kita bisa mengeditnya atau bahkan menghapusnya. Saya berikan contoh, kita menghapus dokumen itu. Jadi kita mengklik saja tombol yang berwarna merah. Setelah kita klik, maka dokumen itu akan hilang. Ya. Beberapa saat, maka tinggal 1 dokumennya. Nah, demikian juga selanjutnya untuk CPMK kedua, ketiga, sampai keempat. Jadi begitu kita menginput data, kita akan diminta menilai profisiensi kita. Itu yang pertama. Kita pilih apakah sangat baik, baik atau tidak pernah untuk kompetensi yang kedua ini. Ya, kalau kita merasa tidak mempunyai profisiensi, ya kita klik saja tidak pernah. Kalau kita merasa baik, kita klik baik. Ya, misalnya kita mengklik sangat baik. Kita simpan data, ya, maka akan muncul, kita lihat, ya, untuk yang kedua sangat baik. Ya, proses selanjutnya kita mengklik tambah berkas sebagaimana yang dicontohkan di atas. Ya. Kita pilih berkas lagi, kita pilih salah satu yang sudah kita lampirkan. Ya, ya di sini. Menurut Anda bahwa dokumen ini mendukung capaian pembelajaran mata kuliah, maka sudah muncul di sini. Dan kita buat sampai semuanya selesai. Pertanyaan sekarang, bagaimana kita menyimpan dokumen yang sudah ada ini? Dalam sistem ini tidak dikenal sistem menyimpan, tetapi secara otomatis akan tersimpan, ya. Jadi kita kalau tidak melanjutkan pekerjaan kita, misalnya ingin menyambung dalam waktu yang lain, kita tekan saja logout, ya. Ini sudah tersimpan otomatis. Coba kita klik yang tanda yang ada di sini, ya. Kita klik logout, ya, sign out, ya. Ditanyakan apakah saya ingin keluar, ya kita jawab ya saja. Maka kita sudah keluar. Dan kita masuk lagi. Kalau kita mau mengerjakan dokumen dalam waktu yang berbeda, ya. Kemudian kita masuk lagi, ya. Jangan lupa selalu menghafal email dan password, ya. Ini kan sudah kita keluar. Maka kita akan melihat dokumen tadi sudah tersimpan, tidak perlu menyimpan. Nah, dengan catatan jangan pernah kita mengklik verifikasi data yang ada di sini, ya. Kita bisa lihat di bawah verifikasi data ini. Tombol ini hanya ditekan, hanya diklik pada saat calon mahasiswa sudah mengisi keseluruhan dokumen dan juga sudah mengisi profisiensinya dari mata kuliah yang pertama sampai mata kuliah yang terakhir yang Anda sudah pilih. Jadi kalau Anda belum mengisi semuanya, jangan dulu mengklik verifikasi data. Jadi begitu Anda mengklik verifikasi data, maka data akan sampai kepada tim asesor masing-masing program studi yang terdiri dari 3 asesor. Jadi verifikasi data sekali lagi hanya diklik begitu Anda sudah selesai mengisi dokumen-dokumen CPMK yang Anda akan lampirkan sehubungan dengan rekognisi dari mata-mata kuliah ini. Jadi sesungguhnya tidak terlalu sulit.
Cuma yang paling penting Anda harus teliti menempatkan dokumen-dokumen itu sesuai dengan apa yang disampaikan dari setiap CPMK. Karena ini hanya merupakan contoh, saya coba menghapus ya. Jadi menghapus kita mengklik saja tombol yang berwarna merah maka akan terhapus ya. Kalau kita misalnya ingin meneliti lagi. Jadi sebelum kita menyimpan ya, kita mengecek kembali dari awal sampai atas. Ini ada kolom juga ubah data. Kalau kita mengubah data, kita klik saja ubah data. Ini sehubungan dengan profisiensi. Ternyata kita salah pilih. Kita bisa memilih kembali ya. Misalnya baik ya. Kemudian selanjutnya simpan data. Ya. Jadi pada saat kita menyimpan data maka data langsung tersimpan ya. Secara otomatis tersimpan. Jadi demikian kita mengisi satu persatu ya sampai kita selesai. Setelah selesai kita memeriksa kembali dari mata kuliah pertama sampai mata kuliah terakhir apakah seluruh CPMK ini sudah terisi dokumen-dokumen yang mendukung. Yang paling gampang bagi mahasiswa yang memberi keterangan mata kuliahnya transfer SKS. Ya dia langsung lebih mudah mengklik transkrip nilai untuk mata kuliah yang ada untuk setiap CPMK. Dan kalau ia ingin menambahkan juga dokumen yang lain, tidak masalah. Tetapi yang akan lebih dilihat transkrip nilai yang ada, yang ia lampirkan. Tentunya harus ada bukti yang valid, yang bisa dipercaya. Ada tanda tangan, lebih baik juga ada cap ya, juga dilegalisir supaya membuktikan asesor bahwa dokumen-dokumen ini benar-benar asli. Jadi selanjutnya setelah dia mengklik verifikasi data, maka asesor setiap program studi akan menilai kesesuaian dokumen-dokumen itu. Apakah bersifat valid ya, bersifat sah, bersifat otentik, bersifat terkini, dan juga memadai atau mencukupi untuk setiap CPMK itu. Selanjutnya, asesor akan menilai dalam beberapa waktu ke depan dan selanjutnya bersama ketiga tim asesor akan merapatkan keputusan mereka dan memberikan nilai untuk setiap mata kuliah. Jadi dapat saja untuk 10 mahasiswa berbeda-beda ketercapaiannya. Ada yang berhasil di 3 mata kuliah, ada berhasil direkognisi untuk 4 mata kuliah, bahkan ada yang dapat saja semuanya terrekognisi. Itu tergantung dari dokumen yang disampaikan dan juga kesesuaian dokumen. Ditambah lagi, kalau asesor merasa perlu, bisa juga diadakan wawancara sehubungan dengan mata kuliah itu. Bahkan diadakan juga tes ya. Atau juga diadakan juga unjuk kerja untuk melihat kemampuan dari mahasiswa itu sehubungan dengan setiap mata kuliah berdasarkan CPMK yang ada. Jadi saya rasa hanya sampai di sini tutorial yang saya bisa berikan kepada mahasiswa untuk mengisi evaluasi diri. Karena kalau mahasiswa tidak mengisi atau tidak lengkap, maka akan merugikan mereka untuk mendapatkan nilai maksimal sehubungan dengan pengisian ini. Jadi sewaktu-waktu juga dalam proses penilaian, asesor juga bisa melakukan wawancara, unjuk kerja, bahkan juga menguji kemampuan Anda menurut mata kuliah. Itu tergantung dari apa yang sudah Anda sampaikan. Jadi ada banyak penilaian yang bisa diberikan. Semoga Anda semua, harapan dari kami bisa melewati proses ini di dalam melampirkan dokumen-dokumen ini dengan baik. Jadi dibuat
dengan jelas, kemudian dalam jaringan kondisi yang baik, ya, jaringan internetnya, kemudian dipikirkan dengan matang-matang dokumen yang dilampirkan, kesesuaiannya, dan setelah selesai diperiksa, kemudian Anda langsung mengklik tombol verifikasi data. Barangkali hanya ini yang menjadi masukan bagi kita. Semoga semua mahasiswa bisa sukses dalam program RPL tipe A di Universitas Negeri Manado. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua berhasil dan sukses dan tetap semangat.